Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Fikar Pendeta Hendra Crispin Manulang dalam renungan kasih menara Kristen kita. Bapak Ibu Saudara, untuk renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapakah yang tak berpengalaman? Singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, sehat selalu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita di hari yang berbahagia ini adalah membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Ada sebuah tema yang datang kepada kita yang mengingatkan kita tentang kebodohan manusia. Bapak Ibu, lewat nats renungan yang telah kita baca, ada 3 pokok pengajaran. Yang pertama adalah arti hikmat dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu, hikmat seringkali kita temukan muncul dalam Alkitab. Bahkan Alkitab juga menyebutkan bahwa Yesus adalah hikmat Allah bagi umat manusia. Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Selain Yesus, raja-raja dan para pemimpin secara khusus diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, seperti Yosua, Musa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jelas di dalam renungan kita hari ini, kita mau diperhadapkan dengan sebuah kebodohan manusia. Namun di balik itu, hal yang pertama diperkenalkan kepada kita tentang arti hikmat. Apakah setiap manusia memiliki hikmat? Jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab merupakan firman Allah yang mana sifatnya hakiki dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menggunakan seluruh hati dan pikiran kita untuk memahami Alkitab. Salah satu cara yang benar untuk mengerti isi Alkitab adalah dengan membaca penuh hikmat. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat itu sendiri? Dalam Kolose 3 ayat 16, Efesus 1 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas hikmat merupakan pemberian dari Tuhan. Hikmat berbeda dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Mungkin seseorang untuk menjadi pintar, maka akan cukup untuk selalu belajar dan makan makanan yang penuh dengan gizi, protein, dan lain sebagainya. Namun bagi seorang Kristen, memilih hidup bersama dengan Tuhan, maka akan ada pengharapan untuk memiliki hikmat. Karena itu, hikmat perlu kuasa roh dalam hidupnya, yang dapat tentu diperoleh dengan haruslah penuh iman kepada Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu cara dan satu-satunya cara. Adalah satu-satunya cara bagi kita untuk memperoleh hikmat itu sendiri. Adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita beroleh hikmat di dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan mungkin kita boleh kurang, pemahaman kita tentang dunia mungkin boleh kurang, karena kita tidak mungkin semua mendapatkan pendidikan yang merata. Tetapi
kebodohan yang dimaksud dalam hal ini bukan mengarah kepada tentang berapa banyak ijazah yang kau kumpulkan di dalam kehidupanmu, tetapi ini persoalan sudah berapa dekatkah engkau dengan Tuhan untuk memperoleh hikmat itu. Itulah yang diterangkan dalam ayat yang pertama tadi. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Bagaimana kita dengan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kita telah benar-benar memiliki hikmat di dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar hikmat yang kita peroleh sudah dapat membantu kita di dalam kehidupan kita? Kapankah hikmat itu datang kepada kita? Kapankah hikmat itu hinggap di dalam diri kita? Apakah kita selalu mempergunakannya di dalam kehidupan kita? Maka persoalan itu dapat dijawab dengan diri kita sendiri. Sudah seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Inilah arti hikmat di dalam kehidupan orang Kristen. Maka kuncinya adalah mari dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari perbaharui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu banyak persoalan yang kita hadapi. Kadangkala dengan segala keterbatasan kita, mungkin di waktu sekolah kita sering sekali mendapatkan cacian, mungkin kita sering diejek. Ini bagi kita yang mungkin di dalam hal pendidikan kita kurang mampu untuk menangkap dalam hal pelajaran dan lain sebagainya. Kita sering dikatai bodoh. Tetapi keras di sini telah disinggung di dalam ayat pertama. Salah satu aspek kebodohan itu sesungguhnya adalah tidak adanya hikmat di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Banyak tokoh Alkitab yang telah kita ketahui bersama bagaimana di dalam kehidupannya dia memakai hikmat dari Tuhan. Contohnya Salomo yang telah kita ketahui bersama. Di dalam kehidupannya dia sungguh-sungguh memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita dekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita dapat benar-benar memiliki hikmat itu. Jangan sudah banyak ini sertifikat, sudah banyak ijazah yang kita peroleh, gelar-gelar, sudah banyak di depan dan di belakang nama kita, tetapi ketika orang Kristen belum memiliki hikmat, itu sama saja dia masih hidup di dalam kebodohan itu sendiri. Banyak kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kehidupan kita merasa gelisah, merasa was-was, tidak rasanya lagi hidup seperti yang kita harapkan. Karena itu mari datanglah kepada Tuhan, dan inilah yang diajarkan kepada kita untuk hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana Tuhan Yesus datang mengundang semua umat untuk datang kepadanya. Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang semua umat untuk datang kepadanya. Inilah topik kedua ataupun pengajaran kedua lewat Amsal 9 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita seringkali menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara atau pesta. Biasanya undangan itu berasal dari instansi, mungkin keluarga, kenalan, atau lain sebagainya. Bagaimana kalau seandainya undangan itu adalah Tuhan sendiri yang mengundang kita? Apakah kita akan hadir? Tentu jawabannya ya. Lalu mari saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah pernah Tuhan Yesus datang mengundang Bapak Ibu? Jawabannya tentu pernah, dan telah dilakukan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus jelas-jelas mengajak kita, mengundang kita di dalam kerajaan Allah yang telah dipersiapkannya, di dalam kebahagiaan yang penuh berkat di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat nats yang kita baca tadi sudah jelas dalam ayatnya yang keempat, siapakah yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya demikian. Bapak Ibu Saudara,
dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, jelas Tuhan Allah mengundang kita. Dan dalam perjanjian baru, dalam Matius 7 ayat 7-8, Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Jelas sekali Tuhan Yesus mengundang kita supaya kita datang dan mencari Dia di dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang kepadanya. Mari kita luangkan lagi hidup kita untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mungkin banyak melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita, tapi kapankah kita datang untuk menerima undangan Tuhan kepada kita? Banyak undangan yang mungkin Bapak Ibu dapatkan lewat gereja. Apakah undangan-undangan itu Bapak Ibu terima dengan penuh sukacita? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekarang diundang oleh gereja, diminta oleh gereja untuk menjadi panitia pembangunan, untuk menjadi ketua, lain dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika menerima tanggung jawab yang demikian? Apakah Bapak Ibu menerima? Apakah saudara-saudari menerimanya dengan penuh sukacita? Berbeda dengan Bapak Ibu mungkin mendapat undangan dari bos tempat kerja Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan hal itu? Saya sering melihat saudara-saudara saya, kalau sudah yang mengundang bos mereka, tempat kerja mereka, bupati, gubernur yang mengundang mereka akan tampak sukacita saudara. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mereka akan menempatkan satu tempat untuk membuatkan tanggal undangan itu kapan diikuti. Bagaimanakah dengan kita Bapak Ibu? Apakah demikian kita kepada Tuhan? Apakah undangan Tuhan benar-benar kita terima dengan penuh sukacita? Apakah undangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat Alkitab ini, undangan yang diberikan kepada kita, apakah kita mengingatnya? Mari kita terima undangan Tuhan. Mari datang kepadanya dengan penuh sukacita. Mari lipat tanganmu dan berdoalah kepada Tuhan. Datang kepadanya. Tuhan menanti kehadiran kita di dalam undangan yang telah Dia berikan. Lipat tangan dan berdoalah dengan penuh iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan takut. Kita sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal di dunia ini pun yang membuat kita tidak layak untuk datang ke hadapan Bapa di sorga, untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus lewat doa kita. Semua orang bisa dan dapat melakukan doa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas sekali lewat topik kita pada hari ini, kita benar-benar diingatkan lagi untuk yang hal yang kedua, bahwa mari, orang bodoh adalah orang yang tidak mau mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dia memiliki banyak pengetahuan, tapi ketika dia berhenti untuk mencari Tuhan, ketika dia berhenti untuk melipat tangannya, maka itulah orang-orang yang hidup di dalam kebodohan. Itulah orang-orang yang hidup dengan penuh kemunafikan. Ijazahmu, saya katakan, ijazahmu, sertifikat yang banyak yang engkau miliki, tidak ada artinya di hadapan Tuhan itu semua. Tidak ada artinya ketika engkau tidak gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau hanya mengumpulkan semua pengetahuan, skill-skill yang engkau dapatkan untuk kenaikan pangkatmu, bukan untuk menaikkan dirimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari ubah konsepmu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari datang ke hadapan Tuhan, terimalah undangan Tuhan terlebih dahulu. Hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, undangan apapun yang sudah Bapak Ibu terima hari ini, mari dahulukan dulu undangan dari Tuhan, berdoa. Datanglah ke hadapan Tuhan, mengakulah setiap atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga akan masuk kepada pengajaran yang ketiga. Pengajaran terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa kebodohan yaitu mereka yang menolak Kristus akan mati. Bapak Ibu Saudara, di dalam nats kita ayatnya yang ke-6 dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin hidup dalam kebodohan, dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin mati di dalam keberdosaannya dan tidak dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sudah menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus membagikan orang percaya kepada dua kategori. Satu dikategorikan sebagai orang bodoh, dan satu lagi orang yang bijaksana. Orang bodoh adalah orang yang membangun di atas pasir, dan orang bijak digambarkan sebagai orang yang membangun di atas batu. Itulah dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sudah tentu dalam pengertian ini jelas sekali lagi bahwa orang bodoh, dengan gamblang Yesus memberitahukan kita bahwa orang bodoh ini adalah orang yang mendengar perkataannya tapi tidak melakukannya. Dalam Matius 7 ayatnya yang ke-26. Tidak ada orang waras yang memilih untuk menjadi orang bodoh. Saya yakin kita semua mau menjadi orang yang bijak, yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Matius 7 ayat 24. Namun kita juga harus jujur bahwa dalam kehidupan keseharian kita seringkali tidak melakukan apa yang sudah kita dengarkan. Dan ini jelas membuat kita masuk ke dalam kategori orang yang dianggap bodoh dan senang membangun di atas pasir. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lagi hidup di dalam kebodohan. Jangan lagi hidup di dalam kebodohan. Menerima Tuhan Yesus berarti mendengarkan setiap ucapan Tuhan Yesus. Jangan kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Begitu banyak nasihat-nasihat dan perintahnya untuk kehidupan kita. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Saya tidak mau katakan seluruh Alkitab itu apakah sudah Bapak Ibu lakukan. Tidak. Tapi 2-3 perbuatan yang diharapkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan, apakah sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar sudah kita berikan hidup kita? Ketika kita mengatakan belum ataupun tidak, disinilah kehidupan kita sebagai orang-orang bodoh. Karena itu mari kita tinggalkan kebodohan kita, saudara. Mari kita tinggalkan kedunguan kita, kebodohan kita. Mari kita tanggalkan itu dan mari ikut Tuhan Yesus. Mari kita melakukan hal-hal yang sangat luar biasa untuk kemuliaan namanya. Tidak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Tapi bagaimana ketika perkataan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus? Engkau adalah orang yang bodoh. Mungkin kita akan penuh dengan emosi, amarah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika Tuhan benar-benar mengatakan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita adalah orang-orang bodoh yang hidup di dalam kebodohan kita. Jadi mari kita tinggalkan itu semua. Mari kita dengarkan perkataan Tuhan. Mari kita mengikut jalan Kristus. Mari kita bersihkan hati kita, supaya kita tidak dikatakan orang-orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen harus menjadi berkat dan terang untuk dunia ini. Maka ketika kita masih mengikat diri kita, kita masih menjadi budak di dalam dosa, tidak ada hikmat yang datang kepada kita. Kita masih akan selalu hidup di dalam kebodohan kita. Dan suatu hari nanti upah dari kebodohan sendiri adalah kematian. Mari jangan berikan ruang untuk si jahat itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan berikan ruang
untuk sejahat itu. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita dengan jelas 2 telinga untuk lebih banyak mendengar, 1 mulut untuk lebih sedikit berbicara, 2 tangan, 2 kaki untuk agar kita dapat banyak melakukan aksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kadang-kadang bertanya, mengapa kita terus terjerumus di dalam kategori orang bodoh menurut Yesus Kristus? Tentu hal pertama yaitu adalah kebiasaan lupa. Kebanyakan orang percaya mendengarkan lalu melupakannya. Dan memang benar, tidak mungkin kita dapat melakukan apa yang sudah kita lupakan. Hal yang perlu dipertanyakan adalah mengapa kita sering melupakan apa yang telah kita dengar. Saya tantang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu masih ingat nats khotbah minggu lalu? Atau mungkin tidak usah minggu lalu, mungkin yang baru saja ibadah Bapak Ibu ikuti, apakah Bapak Ibu masih mengingat? Kalaulah natsnya saja tidak ingat, bagaimana dengan isi-isinya bisa sampai masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Maka hal konyol lagi ketika saya tanyakan apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu semua, tentu akan sulit untuk menjawab itu. Kita sering lupa karena kita tidak memprioritaskan Tuhan Yesus. Kita sering lupa tidak melakukan firman-Nya karena jelas, karena kita tidak memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita masih menempatkan Yesus menjadi nomor yang kesekian. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama itu adalah keluarga, ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Mari jujur kepada Bapak Ibu. Siapa di hati Bapak Ibu yang pertama sekali Bapak Ibu tempatkan? Apakah Tuhan? Apakah istri, suami Anda? Apakah anak Anda yang Anda tempatkan yang pertama dan prioritas di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah yang Bapak Ibu prioritaskan adalah pekerjaan Bapak Ibu, sehingga bahkan keluarga Bapak Ibu abaikan? Mari koreksi diri kita kembali Bapak Ibu. Jangan ketika kita menghilangkan kebiasaan lupa, mari prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Anda tidak akan pernah lagi lupa untuk hal-hal yang lain, untuk hal kecil yang lainnya. Mungkin Anda sering lupa di mana menempatkan pena lain, kunci segala macam. Nah, itu adalah tanda-tanda ciri sederhana ketika hidup Anda benar-benar jauh dari kata memprioritaskan Tuhan. Jadi mari, supaya kita tidak hidup dalam kelupa-lupaan, mari kita dekatkan diri kita dan prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ini tadi saya juga sudah singgung, yaitu adalah tidak mendengar, banyak bicara, dan tidak ada aksi. Ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan, seharusnya adalah orang yang mendengar, sedikit berbicara, dan melakukan aksi. Yakobus 1 ayat 19. Mari Bapak Ibu, janganlah menjadi orang yang banyak bicara tapi tidak mendengar. Jangan menjadi orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman-Nya. Tapi yang benar adalah mari mendengarkan Tuhan, sedikit berbicara dan banyak melakukan aksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita masih dalam kebodohan? Karena hati kita yang kotor. Inilah yang ketiga, hati kita yang kotor. Kita tidak akan dapat mendengar Tuhan dan memperoleh hikmat dan kebijaksanaan saat hati kita kotor dan penuh dengan kejahatan. Hati kita seperti tanah yang mau ditaburi benih, harus dibersihkan dari segala semak gurih dan hal-hal yang najis sebelum ia dapat dengan baik menerima benih firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dapat bertumbuh di dalam hati yang bersih.
Kehidupan kita ibarat sebuah ladang Bapak Ibu yang akan membuahkan hasil. Kalaulah tanah itu tandus, kalaulah tanah itu penuh dengan semak belukar, bagaimana mungkin menghasilkan buah? Kalaulah tanah itu penuh dengan racun, bagaimana mungkin bisa ditanami benih untuk memperoleh buah? Demikian hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak ada hati manusia, tidak ada hidup manusia yang dapat berbuah ketika hidup kita masih selalu kita jadikan tempat bersemayam si jahat itu, tempat bersemayam dosa di dalam kehidupan kita. Apakah ini sungguh bait Allah, ataukah ini sudah jadi tempat keberdosaan, tempat maaf, ini mungkin tempat kejahatan, ini bukan lagi bait Allah? Apakah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Sehingga saya pernah melihat toko pagi sampai malam, toko ini menjual buku dan alat tulis. Malamnya dia jual di tempat yang sama, hanya saja di lantai keduanya, lantai satu ditutup, lantai kedua dia buka tempat permain biliar, tempat menjual-jual bir. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kehidupan kita seperti itu, yang bisa berubah berganti-ganti? Apakah tubuh kita seperti itu, dan itukah yang diharapkan Tuhan kepada kita? Tentu tidak. Tempat hidup kita, tubuh kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka tidak mungkin tubuh ini kita bergunakan untuk melayani saja. Maka dengan jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, tubuh kita hanya untuk melayani Tuhan. Maka jangan biarkan tubuh kita dikuasai oleh si jahat itu sehingga kita meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hal-hal yang membuat kita selalu hidup di dalam kebodohan, yaitu kebiasaan menunda. Firman Tuhan itu seperti kaca yang mencerminkan siapa kita. Dalam Yakobus 1 ayat 23-24. Di depan cermin kita selalu akan langsung membenahi diri kita. Ketika mungkin ada rambut kita yang tidak teratur, kita akan langsung perbaiki. Demikianlah firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu, Alkitab yang kita baca, ibarat seperti cermin Bapak Ibu. Ketika kita membacanya, maka kita akan langsung memperbaiki diri kita. Kita akan meninggalkan kebiasaan lama kita yang buruk, yang selalu menghantui kehidupan kita. Sehingga mari, jangan menunda untuk berubah. Jangan menunda lagi untuk perkataan Tuhan. Tidak ada kata nanti untuk firman Tuhan. Sudah cukuplah perintah orang tua saja yang mungkin kita katakan, nanti dulu mak, nanti dulu pak. Tapi jangan katakan nanti untuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ya, dan lakukan. Itu adalah komitmen hidup kita bersama, supaya kita selalu dapat berjalan dengan penuh kasih. Mari prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tinggalkan kebiasaan 4 hal yang tadi kami sampaikan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan. Marilah kita benar-benar menempatkan Yesus Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, dan menjadi jalan keselamatan di dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Percayalah bahwa mengikuti Yesus merupakan jalan pengertian menuju hikmat dan kebijaksanaan. Mari dia tinggalkan kehidupan bodoh kita selama ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.